Sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Oke. Sosialisasi penyelenggaraan PTMT yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 18 Oktober 2021. Nah, ini identitas sekolah yang sudah kami kirim ke Pemkot Depok, baik ke Pemkot Depok maupun ke Distrik Jabar. Jadi memang harus ada data-datanya yang valid untuk tingkat SMA ya. Jadi harus jelas untuk persiapan PTMT-nya. Kemudian yang kedua, untuk selanjutnya, ini adalah data jumlah rombel dan peserta didik. Jadi ada 3 rombel, kelas 10, 11, dan 12. Nah, di sini dapat dilihat kalau kelas 10 itu jumlahnya keseluruhan 112, kemudian kelas 11 jumlah keseluruhan 75, dan kelas 12 jumlah keseluruhannya adalah 93. Jumlah guru dan tenaga pendidik, ini untuk guru berjumlah 16. Untuk data vaksinasi, ini data berdasarkan input dari wali kelas. Jadi untuk siswa itu ada 4 siswa lagi yang belum vaksin. Ada 4 siswa yang belum vaksin. Itu dari kelas 10 kelas 10 tinggal 1 orang. Kemudian kelas 11 sudah semua, kelas 12 itu masih ada 3 orang ya. Nah, syaratnya salah satunya untuk kegiatan PTMT ini baik siswa maupun guru, walaupun tidak ditekankan oleh Bapak Menteri Pendidikan, tetapi ada kewajiban dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menyegerakan kegiatan vaksin. Jadi mau tidak mau, salah satu syaratnya untuk ikut serta dalam kegiatan PTMT adalah harus sudah vaksin, ya minimal vaksin ke-1. Nanti menyusul untuk vaksin keduanya, tapi lebih baik jika vaksin keduanya pun sudah selesai. Seperti itu. Jadi kalau untuk keempat siswa yang belum vaksin, berarti otomatis siswa tersebut tidak diizinkan untuk kegiatan PTMT. Jadi tinggal 4 orang lagi ya. Nah, kemudian ataupun misalkan ada bapak ibu orang tua yang tidak mengizinkan Ananda untuk PTMT juga tidak jadi masalah. Kami akan tetap memfasilitasi untuk kegiatan PJJ. Untuk gurunya sendiri dan tendik ini tenaga pendidik, sudah termasuk karyawan, OB, dan satpam. Untuk guru itu berjumlah 20 orang, 1 orang belum vaksin karena kemarin kondisinya sedang hamil dan alhamdulillah sudah melahirkan dan belum tersedianya vaksin untuk ibu hamil. Tapi alhamdulillah kan saat ini sudah tersedia, jadi sudah terdaftar untuk vaksin tapi memang belum. Nah, untuk guru pun sama. Sejauh ini belum bisa untuk PTMT kalau beliau belum vaksin. Jadi harus memang sudah vaksin. Untuk tenaga pendidik, ini dari 16 orang, ada 1 orang yang belum vaksin juga. Ini tenaga keamanan. Nah, salah satunya memang karena ada penyakit komorbid. Ya namanya udah usia ya, udah lanjut. Jadi komorbidnya memang tidak terkontrol, khawatir ya, tidak terkontrol. Kalau anak-anak muda kan biasanya physically lebih kuat, tapi kalau memang sudah orang tua ini kan memang khawatir ada kecenderungan yang tidak baik jika memang vaksin gitu. Nah, pokoknya intinya sedang diusahakan untuk vaksin, tapi sampai saat ini memang belum dapat surat izin dari tenaga kesehatan, khususnya dari dokter. Kemudian ini teknis pelaksanaan PTMT, jadi terbagi menjadi 3 tahap. Ada teknis perencanaan yang pertama, itu pembentukan Satgas COVID. Nah, untuk di sekolah sendiri SMA Yadika 12, ini Satgas COVID ini dipegang oleh wali kelas. Jadi kalau nanti mau menghubungi Satgas COVID-nya siapa, silakan menghubungi wali kelas masing-masing, itu sudah termasuk dalam Satgas COVID.
Nah, kemudian ada penyusunan dokumen. Nah, ini dari akhir September kemarin Bapak Ibu wali kelas kalian ini lembur untuk menyiapkan penyusunan dokumennya karena cukup banyak, tidak hanya bisa langsung tatap muka langsung gitu, seperti sekolah-sekolah lain yang misalkan tanggal 4 sudah boleh buka, langsung buka gitu. Sedangkan kita kan harus menyiapkan beberapa dokumen, sistem pembelajarannya juga harus jelas, kemudian kesiapan-kesiapan dari protokol kesehatannya pun kita sudah harus standby, jadi tidak asal buka untuk tatap muka ini. Kemudian, nah ini tadi pengadaan Saspras dan Prokes ini yang kita siapkan juga pihak sekolah. Nah, jika semua sudah lengkap, baru kami mengajukan izin. Kemarin kan izinnya pertama harus ke Pemkot Depok, kita sudah ajukan. Kemudian yang kedua, karena SMA di bawah naungan Cadisdik atau Dinas Pendidikan Jawa Barat, berarti kami juga harus mengajukan ke Cadisdik Wilayah 2 atau KCD 2, itu yang ada di Kota Bogor. Nanti setelah dari Kota Bogor diteruskan kembali ke Jawa Barat. Jadi seperti itulah proses SMA, tidak mudah seperti SMP ataupun SMK. Jadi karena banyak pengajuan izin yang harus diproses. Kemudian baru sosialisasi. Nah, sosialisasilah ini salah satunya. Kemarin sudah ke warga satuan pendidikan, warga sekolah, itu Bapak Ibu guru, karyawan sudah kami sosialisasikan, dan saat ini adalah sosialisasi ke siswa dan sebagian orang tua yang memang bisa bergabung. Kenapa orang tua tidak diwajibkan? Karena kami rasa pihak sekolah, salah satunya mungkin memang orang tua ada kesibukan untuk bekerja, dan kalianlah sudah SMA, sudah bisa bertanggung jawab, kalian sudah tahu apa yang bisa kalian sampaikan kepada pihak orang tua. Walaupun beberapa hal mungkin memang orang tua bisa langsung berkomunikasi dengan kami Dewan Guru jika ada yang memang hal yang belum jelas. Kemudian itu kita masuk ke tahap kedua, ada tahap pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaan tahapan tatap muka terbatas. Ini pun terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang bagian masa uji coba, nah baru yang kedua masa transisi. Nanti habis itu ketika masa transisinya sudah dianggap sesuai, baru PTMT tidak PTMT lagi, sudah pembelajaran tatap muka langsung, dan itu pun tidak terbatas, bisa semuanya. Kemudian semuanya bisa aktivitas normal kembali seperti sebelum ada COVID-19 ini. Tahap ketiga ini evaluasi dan pelaporan. Jadi dari sekian tahap yang kita laksanakan, baik itu masa uji coba maupun transisi, itu harus ada evaluasi dan pelaporannya. Evaluasinya apakah teknik pembelajaran untuk sistem A ini berjalan dengan lancar, atau kita ganti yang ke B, atau apapun, itu pasti ada evaluasi dan pelaporannya. Nah, ini yang perlu diketahui. Pada dasarnya jadwal mayoritas tidak berubah, ada perubahan tapi hanya sedikit. Itu juga terjadi hanya di kelas 12 IPA 2, tapi untuk kelas 10 jadwal masih tetap sama, urutannya ya, urutan mata pelajaran setiap harinya masih sama, tidak berubah. Yang berubah itu hanya alokasi waktu jam tatap muka sama PJJ-nya, pokoknya alokasi jamnya itu yang berubah. Nah, biasanya kita mulai jam 7 sampai jam 7.10 itu kan ada presensi kehadiran oleh wali kelas. Nah, sekarang tidak ada. Langsung mulai pembelajaran mulai jam 7. Nah, itu pun langsung jam pertama dari jam 7 sampai setengah 8. Jadi 1 jam itu alokasinya 30 menit. Nanti bergantilah jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima, sampai jam ke-6. Nah, itu berlaku dari Senin sampai dengan Jumat. Tapi kan kalau Jumat lebih cepat ya, kalian pulang, selesai, bukan pulang. Ya, kalau pulang itu yang tatap muka. Selesainya lebih cepat dibandingkan hari Senin dan Kamis. Jadi ini alokasi waktunya hanya 30 menit. Jadi kalau nanti gurunya ada yang karena ini waktunya sangat mepet banget, jadi memaksimalkan waktu yang ada, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih gitu. Karena kalaupun kurang, kasihan waktu yang sudah kami alokasikan 30 menit kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalaupun lebih, ini juga kasihan juga, berimbas pada guru mata pelajaran berikutnya. Nanti khawatirnya telat atau apapun ya,
Jadi maksimalkanlah 30 menit ini. Nah, kami harapkan juga siswa-siswi tidak datang terlambat. Pokoknya jam 7 itu udah mulai pembelajaran ya. Nah, ini untuk sistem pembagian kelompok peserta didik. Jadi ada dua pembagian kelompok secara umum ya, ada kelompok ganjil dan ada kelompok genap. Jadi ganjil itu kelompok A, genap itu kelompok B. Senin dan Selasa ini dari 8 kelas yang ganjil itu masuk. Sedangkan yang genap ini PJJ dari rumah. Saya ulangi, untuk hari Senin dan Selasa ini kelas ganjil PTMT. Jadi datang ke kelas. Sedangkan untuk Senin dan Selasa ini kelas genapnya PJJ dari rumah. Siaran langsung, jadi Zoom tetap berlaku, Meet tetap berlaku, langsung. Jadi sudah siap, di sekolah itu sudah ada tripod, ada pen tablet, ada webcam, jadi langsung siaran langsung, siswa di kelas PTMT, siswa di rumah langsung PJJ untuk Meet. Jadi tidak ada, kami berusaha pihak sekolah untuk memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anakku, baik yang di sekolah maupun di rumah. Nah, begitupun hari Rabu justru kelompok yang A ini yang PJJ, kemudian yang genap yang PTMT. Hari Jumat total PJJ semua. Kenapa harus seperti ini, Bu? Karena di Perwal 66 itu peraturan wali kota Depok nomor 66 sama ya, Dinas Pendidikan semuanya sama. Itu membagi siswa menjadi 50% dari jumlah keseluruhan di kelas. Jadi kalau kalian jumlahnya 40, 40, maka di kelas itu maksimal hanya ada 20 siswa. Nah, inilah makanya dibagi menjadi ganjil atau genap atau kelompok A dan kelompok B. Itu dibagi 2. Nah, itu satu. Ya, dibagi 2 kelompok. Dan satu lagi, siswa hanya boleh datang 2 kali selama 1 minggu. Jadi kalian untuk yang kelompok A datang cuma Senin Selasa. Nanti kelompok B datang Rabu Kamis. Nah, itu ya. Semoga paham ya sampai sini. Nah, satu lagi yang perlu ditekankan, next minggu berikutnya di rolling. Jadi kelompok B untuk nanti tanggal 18 ini kalian untuk tanggal 18 ini kelompok A yang Senin Selasa, kelompok B yang Rabu Kamis. Nanti minggu berikutnya di rolling jadinya kelompok B Senin Selasa, kelompok A-nya jadi Rabu dan Kamis untuk PTMT. Seperti itu berlaku terus-menerus. Jadi kalian diingatkan baik, pokoknya ingat baik-baik kapan kalian harus masuk, kalau bisa sudah ada jadwalnya, karena itu akan rolling setiap minggunya, seperti itu. Untuk Bapak dan Ibu juga kemarin sudah disampaikan, jadi nggak bisa kalau kalian hadir tidak sesuai dengan kelompok kalian. Ataupun misalkan kalian lupa, wah saya lagi ini atau enggak ya, jadi sering koordinasi aja antara teman ya, jadwal kalian atau bukan. Semoga juga bisa dipahami sampai di sini. Momen pertanyaannya nanti ya. Kemudian ini ada pendekatan atau model pembelajaran. Nah, ini yang dinamakan sistemnya blended learning. Jadi dicampur antara PTMT dengan PJJ dan itu pun langsung daring secara bersamaan. Jadi nanti mohon laporannya juga dari kelas 10 nih. Kalau ada Bapak Ibu guru yang tidak melaksanakan secara daring, ya khawatirnya hanya diberikan tugas, hanya diberikan apa, itu kan sebenarnya bukan sistemnya dari kami SMA Yadika 12. Jadi nanti mohon laporannya saja dari anak-anakku ya. Bisa di kolektif ke wali kelas, nanti biar dilaporkan dari wali kelas bisa dilaporkan ke tim PTMT ini. Nah, ini seperti yang sudah di-share. Nanti ada tampilannya. Sebentar. Bukan apa, video YouTube.
Sebentar ya. Nah, ini kita saksikan. Dulu ada video yang ditayangkan. Saya tayangkan kembali. Tampil anak-anak videonya? Oke, silakan disaksikan. Kan di Tisa nggak suara. Tadi kan udah di... Nanti bisa dicek di YouTube sekolah ya. Kalian bisa langsung saksikan sendiri di YouTube sekolah. Nah, ini pada dasarnya kami selalu melaksanakan disinfeksi, namanya disinfeksi. Jadi penyemprotan disinfektan itu setiap setelah pulang pembelajaran dan sebelum pembelajaran. Ini sistem pengantaran. Ini sistem pengantarannya, pintu gerbang utama di pintu gerbang hitam di area perumahan komplek ya, atau kita sebutnya pintu gerbang debu karena ada rumah debu di sana. Nah, ini area pulang baik yang mengantar. Oke. Anak-anak perlu ditekankan di sini, pada dasarnya pemerintah itu melarang siswa untuk diantar oleh kendaraan umum. Kendaraan umum ini bisa angkot, bisa Gojek, yang artinya itu dipesan saat itu, kecuali ojek langganan itu sebenarnya bisa, tapi kalau ditekankan sudah ada di perwal itu kalian tidak boleh naik kendaraan umum, tidak boleh naik Gojek ya, itu dari peraturannya, tetapi memang tentatif dan kondisional ya, kalau memang ada kondisi yang tidak memungkinkan ya mau tidak mau akhirnya seperti itu. Toh SMA 6 yang di samping itu juga pakai angkot dan Gojek, tetapi kalau bisa ya tidak terlihat oleh kami pihak sekolah gitu. Jadi mungkin turunnya lebih jauh sebelum lingkungan sekolah seperti itu. Diantisipasinya aja, diantisipasi untuk kendaraan umum. Kalau angkot sudah jelas ya turunnya di pintu gerbang Palang Ganda, pihak sekolah nggak bakal lihat. Tapi kalau mungkin Gojek, kalau bisa jangan masuk ke area sekolah. Jadi sebelum belok, ya entahlah bagaimana kondisinya, kalau bisa Gojek tidak masuk ke area sekolah. Tapi sebenarnya kita pun ingin membangkitkan perekonomian lagi ya. Kalau bisa Gojek itu kan memang sangat terkait dengan pihak sekolah juga. Jadi pemasukan mereka juga memang banyak dari pihak sekolah, khususnya anak-anak yang antar jemput seperti ini. Dan kondisi kendaraan pun tentunya orang tua yang punya kesibukan kerja, kemudian kendaraan yang tidak ada di rumah, memang mau nggak mau akhirnya fasilitasnya ke Gojek. Tapi kalau bisa itu tidak masuk ke area sekolah seperti itu. Khawatir kami pihak sekolah khawatirnya nanti ketika ada pengecekan dilalahnya. Kalau dari Pemkot Depok ada pengecekan kok ada Gojek yang masuk gitu. Itu nanti kami yang khawatirnya sekolah yang kena tegur gitu ya. Kemudian disaksikan kembali. Nah, ini ada pengecekan suhu. Nanti ada 3 orang yang standby karena
waktunya bersamaan antara SMP dan SMA dan SMK. Ingat ya, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, tidak berkumpul. Untuk area cuci tangan, kami menyiapkan banyak area untuk cuci tangan itu ada beberapa ya titik, ada beberapa titik, jadi tidak harus di depan lobi, jadi boleh dimanapun. Nah, ini juga untuk sistem masuk juga sama. Jadi tetap jaga jarak, apalagi jangan sampai bergandengan sama teman. Kalau teman jarang ketemu ya, sekalinya ketemu pengen banget rangkulan, pengen banget ya segala macam lah, wajar itu ya. Tapi kalau bisa di lingkungan sekolah untuk tidak seperti itu. Nah, ini untuk sistem pembelajaran di kelas. Jadi jaraknya sudah disetting. Nanti kalau di kelas itu, jika ada tanda silang tidak boleh ditempati ya. Yang ada tanda silang tidak boleh ditempati. Nanti tanda silangnya ada di meja. Ingat, masker jangan dilepas selama pembelajaran. Tuh, kami sudah siapkan pihak sekolah, tripod, kemudian ada webcamnya juga. Jadi selama PTMT ini pun siswa di rumah yang PJJ tetap mendapat pembelajaran. Nah, untuk kepulangan, untuk pintu masuk tadi di lobi, untuk kepulangan ini ada di pintu sebelah kanan, dekat parkiran. Bagi anak-anakku yang dijemput oleh orang tua ataupun ojek langganan, bisa menunggu di depan masjid, jadi biar langsung dekat ke pintu keluar. Baik, anak-anak, sampai di sini presentasi dari Ibu. Nanti dilanjutkan oleh presentasi dari Bu Tisa dan Bu Nur terkait dengan larangan dan tata tertib kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Dari Ibu cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti ada silakan Bu Tisa. Ada mungkin nanti ada tambahan kalau saya kurang-kurang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara Ibu terdengar anak-anak? Dengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sekali lagi biar kita lebih afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih responnya anak-anak. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10 SMA Yadika 12. Salam kenal untuk Bapak Ibu orang tua siswa. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmatisa Sibuan. Biasanya dipanggil dengan Ibu Tisa. Saya di SMA Yadika mengajar matematika wajib ya, matematika yang umum untuk anak IPA dan anak IPS. Untuk di sini, alhamdulillah saya dipercaya untuk mempresentasikan atau menyampaikan tata tertib, kewajiban ataupun larangan ataupun anjuran untuk peserta didik untuk anak-anak selama PTMT di SMA Yadika 12 ini. Semoga hal ini bisa diikuti oleh kalian semua. Sebentar, Ibu share. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah, terima kasih responnya. Saya suka yang meresponnya sangat baik. Sebentar. Oke. Baik, tata tertib peserta didik pembelajaran tatap muka terbatas PTMT SMA Yadika 12. Tata tertib ini sebenarnya tidak menghilangkan tata tertib sebenarnya kalian pada saat pengenalan MPLS kemarin ya. Tetap itu tetap digunakan ya, tetap dipakai dan ini adalah pertambahannya. Penambahan untuk tata tertib di PTMT SMA Yadika 12. Untuk yang pertama terlihat ya, peserta didik wajib hadir di kelas yaitu 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya nanti mungkin setelah ini wali kelas akan menge-share ke kalian itu adalah kelompok ya, pembagian kelompok beserta dengan jadwal mata pelajaran yang baru. Ya, jadi kelompok jadwal itu sudah disampaikan nanti oleh wali kelas, nggak ada alasan, aduh saya lupa ternyata hari ini saya jadwal buat ke sekolah ya. Semoga tidak ada alasan yang seperti itu. Yang kedua, peserta didik menggunakan seragam sekolah ya lengkap, yaitu dasi, ikat pinggang, kaos kaki putih, kaos kaki hitam pada saat berseragam pramuka ya. Cek kembali seragam kalian ya, tali sepatu hitam dan sepatu hitam ya. Saya yakin pada saat SMP pun kalian menggunakan sepatu hitam kalau memang belum dapat seragam seutuhnya dari sekolah ya. Kalau Bu, saya belum dapat seragam dari sekolah nih. Nah, kalau misalnya memang kalian belum bisa membeli di luar ya, karena kan sebenarnya walaupun kita dapat, kita hanya satu pasang, harusnya kalian pun punya cadangan untuk putih abu-abu ya, dan pramuka pun itu harusnya sudah bisa beli pada saat awal-awal kemarin ya. Bu, kalau baju SMP gimana pramukanya? Sebenarnya ada pembedaan antara seragam SMP dengan SMA untuk pramukanya. Coklatnya itu dia beda
ya. Baiknya kalian sudah persiapkan untuk seragamnya untuk hari Senin besok biar kita tidak ketar-ketir ya. Nah, untuk kaos kaki hitam itu dipakainya pada saat pramuka. Ya, terus kaos kaki putih itu pada saat putih abu-abu dan putih kotak-kotak. Ya, putih kotak-kotak sama putih abu-abu itu masih pakai kaos kaki putih. Bu, kalau olahraga gimana? Alhamdulillah anak-anak ya yang malas olahraga pada saat PTMT kali ini olahraga masih belum bisa dilaksanakan ya. Kita masih olahraga di rumah masing-masing atau untuk nanti yang PTMT yang hadir ke sekolah itu ada sedikit-sedikit gerakan yang akan diberikan oleh guru pembelajaran ya. Next, peserta didik menggunakan masker medis selama berada di area sekolah ya. Pokoknya masker itu enggak bawa satu ya, bisa bawa cadangan 2 atau 3 bahkan lebih. Pokoknya selalu siapkan masker cadangan karena kita nggak tahu apa yang terjadi dengan masker kita ke depannya, kalau misalnya jatuh atau basah atau robek ya. Yang penting kalian harus tetap bawa masker cadangan, itu masker medis. Bu, masker kain boleh. Boleh, tapi itu dipakai di luar yang dalamnya itu masker medis. Ya, benar ya? Seperti itu. Ya, berada di area sekolah dan area kelas. Ya, masker wajib dipakai selama pembelajaran. Jadi di kelas pun kalian tetap menggunakan masker dengan baik ya. Jangan sampai kalian maskernya ada di kepala ya. Kalau di sini saya kenapa tidak memakai masker karena posisinya dalam ruangan ini saya hanya berdua dan satu ujung ya. Dan untuk pembicaraan seperti ini alangkah baiknya biar supaya saya pun terlihat sopan ya, saya membuka masker ya. Terus peserta didik wajib membawa masker cadangan sudah, peserta didik wajib membawa perlengkapan tulis pribadi. Nah, ini yang sering sekali kita ya suka hilaf ya. Bu, saya nggak bawa pulpen, Bu, saya nggak bawa pensil, Bu, saya nggak bawa penghapus dan yang lainnya. Untuk kali ini disiapkan ya. Siapkan rapi seluruhnya di dalam tas, di dalam tempat pensil untuk yang laki-laki dan perempuan. Jangan sekali terlihat untuk saling berinteraksi atau tukar-tukar. Ya, saya yakin orang tua kalian pun pasti menyiapkan semua alat tulis untuk kalian sekolah. Ya, dan di situ kalian jaga dengan baik apa-apa yang punya kalian pribadi. Next, peserta didik dianjurkan membawa air minum sendiri. Nah, sekarang kan banyak tuh tumbler atau tempat air minum yang keren-keren ya. Jadi next time dimulai hari Senin pada saat kalian PTMT wajib kudu mesti ya membawa air minum. Bu, tapi nanti kalau saya kurang minumnya gimana dong Bu? Ya usahakan biasanya kamu minum dari jam 7 sampai dengan jam 10 itu kira-kira berapa? Nah, kita bawa 2 botol silahkan, bawa yang besar yang 2 liter silahkan ya. Yang penting pokoknya di sini kita tidak ada jam istirahat. Ya, jadi full ya kita KBM, kantin tidak ada, anak tidak diperkenankan untuk keluar sekolah di luar jam pembelajaran. Ya, Bu, kalau misalnya GoFood gimana? Oke. Kalau GoFood ya itu sebenarnya tidak dianjurkan anak-anak ya. Semua minum ya itu dibawa dari rumah. Kalian dilarang untuk membawa bekal. Jadi dari rumah wajib kudu mesti itu sarapan. Ya. Baik, Ibu lanjut. Peserta didik wajib membawa hand sanitizer. Saya yakin hand sanitizer itu kalian sudah punya masing-masing ya. Atau punyanya yang udah tempatnya keren-keren ya. Itu tetap dibawa.
ada di kantong kalian ya, di kantong seragam kalian atau di tas kalian itu tetap harus tersedia hand sanitizer. Walaupun sebenarnya di sekolah ini menyediakan hand sanitizer yang cukup ya, ada di depan ruangan, ada di luar lobi ya. Tapi alangkah baiknya kalian pun membawa sendiri. Selanjutnya, pada saat pembelajaran berakhir, peserta didik wajib meninggalkan ruang kelas dan mengikuti petunjuk arah. Baik anak-anak di sini, sekolah kita sudah punya arah-arah dengan skotet, ada yang di lantai, ada yang di tembok, ya. Dan sebenarnya kalian pun bisa melihat tutorialnya di YouTube, ya. Pada saat jam berakhir pembelajaran, semua anak tidak ada yang tertinggal di ruangan. Kenapa? Karena ruangan itu pun akan kita sterilkan kembali oleh petugas sekolah. Ya, jadi kalau misalnya udah ada jadwal, kalian tunggunya di titik penjemputan. Ya, ada yang dijemput oleh orang tua, ada yang dijemput oleh ojek langganan. Itu berkumpul semuanya di titik penjemputan. Ya, seperti itu. 10. Peserta didik wajib berada di titik penjemputan setelah berakhirnya pembelajaran untuk menunggu dijemput. 11. Peserta didik wajib membawa obat-obat pribadi. Baik anak-anak, obat-obat pribadi memang nggak disediain di sekolah, bukan macam minyak kayu putih atau obat mah yang lainnya. Ada, tapi obat-obat pribadi yang kalian bawa sendiri itu lebih baik karena tidak ada perpindahan tangan dari satu ke yang lainnya, atau ada yang punya obat yang biasa diminum itu juga dibawa ya, karena nggak semua obat tersedia di sekolah ya. Seperti itu anak-anak untuk mengenai tentang kewajiban. Sebelum saya buka sesi pertanyaan, Ibu masuk ke larangan untuk peserta didik SMA Yadika 12 selama PTMT. Peserta didik dilarang meminjam perlengkapan tulis ya. Berarti sudah ditekankan untuk di atas tadi membawa semuanya dengan pribadi sendiri masing-masing. Peserta didik dilarang meminta makan atau minum ya, bukan karena kita pelit, medit, kikir ya. Ya, kita saling jaga aja ya. Kan saya nggak sakit Bu gitu. Kita berpikir kita nggak sakit, kita nggak tahu ya sebenarnya. Tapi nggak ada salahnya kan kita untuk saling menjaga satu sama lain. Kalau nggak menjaga teman, ya menjaga diri sendiri, atau sebaliknya kalau nggak menjaga buat diri sendiri, jagalah teman dan yang lainnya. Peserta didik dilarang membawa bekal makanan. Oke, kalau misalnya bekal makanan yang berat itu sudah dilarang ya, karena kan jedanya ini kita dari jam 7 sampai jam 10, itu tandanya adalah kalian wajib sarapan dulu di rumah. Ya, wajib sarapan dulu di rumah, minum susu atau sarapan yang biasa kalian makan, dan hanya membawa minum, bekal minum saja. Ya, botol minum di tumbler-tumbler kalian. Keempat, peserta didik dilarang mengubah posisi tempat duduk yang sudah ditetapkan di meja. Ini dia, ya. Ibu tekankan, kami panitia sudah mengeset ruangan ya sesuai dengan Juknis PTMT, jadi tolong tidak diubah ya. Yang bertanda X di meja atau kursi kalian berarti tidak boleh ditempati. Ya, jangan dipindah-pindahkan karena mau dekat dengan teman ya, karena kita sudah mengesetnya sedemikian hingga untuk menjaga kalian pula. Kelima, peserta didik tidak diperbolehkan berada di ruang kelas saat pembelajaran terakhir. Tadi sudah disampaikan seperti saat bel selesai pembelajaran, bel pulang, itu kalian harus langsung keluar dari ruang kelas. Ya, tidak ada ngumpul di lobi juga, tidak ada di lorong juga, semuanya kumpul di titik penjemputan. Ya, tetap menjaga jarak.
Ya. Yang keenam, peserta didik dilarang untuk berinteraksi yang memicu terjadinya kerumunan di area sekolah, baik di kelas, di sekolah, di lobi, di lingkungan yang lainnya. Ya. Pokoknya dilarang keras untuk berinteraksi yang memicu terjadinya kerumunan di sekolah. Ya. Yang ketujuh, peserta didik dilarang membuka masker saat pembelajaran berlangsung. Ya, terkecuali yang kalau mau minum silahkan ya, karena kan untuk yang waktu untuk minum saja itu adalah cuma sebentar, langsung dipakai kembali ya. Untuk makan memang dilarang. Peserta didik dilarang membuka masker selama berada di sekolah. Oke, di kelas aja dilarang, berarti di area sekolah pun itu dilarang untuk membuka masker. Inilah larangan-larangan untuk PTMT. Jika nanti pun ada hal-hal yang belum tertulis akan disesuaikan kembali. Insya Allah setiap minggu dari PTMT ini Bapak Ibu kami akan selalu melakukan evaluasi hasil PTMT pembelajaran tatap muka terbatas ini. Baik anak-anak serta Bapak Ibu, untuk sejauh ini ada yang ingin ditanyakan atau Ibu Nur Kapiah, halo? Ibu Nur Kapiah? Ya, Bu Tisa, menyimak. Baik, Iya, Bu. sebelum buka sesi pertanyaan atau Ibu ada yang mau disampaikan dulu, Ibu? Sepertinya sudah, Bu, sudah tersampaikan semua. Alhamdulillah. Baik, sejauh ini dari anak-anak Halo, Bu Tisa, bisa mendengar? mendengar ya. Baik Bapak Ibu serta anak-anak Oke, sejauh siap. ini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Halo Bu, Iya Pak. saya dengan Ade dari Walitas Sekolah Indonesia. On kamera Saya pengen- mungkin, Bu Tisa. Betul. On kamera, Kak Ade. Kak Ade, on Lagi di kamera. jalan Bu, lagi di jalan Bu, lagi nyetirin. Oh, lagi di mobil nggak apa-apa. Oh, gitu. Iya. Tadi saya mau nanya ini aja sih, masalah ini ya, mobilitas anak ke sekolah sama pulang sekolah. Untuk yang nggak dijemput atau diantar dan nggak punya kendaraan pribadi itu secara nggak tertulis ya diperbolehkan untuk naik ojek online ya di sini. Cuma nggak boleh turun di dekat-dekat sekolah atau ada di pandangan guru lah ya. Cuma kan permasalahannya kalau saya lihat, ya Dika ini kan punya seragam ciri khas ya. Kalau di jalan ketemu oleh dinasnya itu gimana? Apa nggak jadi masalah di kemudian harinya atau? Karena kalau menurut saya sidak kan nggak harus di sekolah aja gitu. Ketika di jalan ketemu ya, yang saya khawatirkan nanti jadi permasalahan di kemudian hari gitu Bu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Pak Ade. Di-keep dulu atau gimana? Keep. 3 pertanyaan kita simpan dulu ya Kak Ade. Untuk selanjutnya ada yang mau disampaikan atau bertanya lagi untuk anak-anak dan Bapak Ibu? Bu, maaf Bu, saya mau bertanya Bu. Oke, silakan open kameranya. Bentar, oh iya. Nama saya Muhammad Ryan Bu, dari kelas 10 IPA 2. Saya ingin bertanya, untuk seragam kelas 10 kan belum mendapat semua ya Bu, terutama seragam pramuka Bu. Kalau dari asal SMP saya, pramukanya berbeda Bu, agak berbeda. Jadi apakah diperbolehkan buat nanti PTMT atau bagaimana Bu? Terima kasih. Baik. 2. Disimpan lagi ya. Baik. Iya, Assalamualaikum. Ibu Hermi dari Mutiara Nela Putri. Ini masalah seragam lagi. Seragam kan tadi cuma dikasih 1 ya Ibu ya.
Nah, itu untuk membeli lagi itu harus sama atau enggak? Istilahnya gini, kemarin itu kan kalau yang putih abu-abu ya, nah, itu kan lipetannya cuma 1. Waktu saya mau beli itu lipetannya ada banyak, anaknya nggak sama sekolahan gitu. Apa ngaruh apa enggak itu? Itu Iya, yang di depan scan doang itu itunya. kalau yang putih biru. Yes, Pak. Sebenarnya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nanti dijawab. Kita keep dulu Ya, ya, Bu, itu. nanti baru kita Iya. Terus untuk yang atasannya putih kan kalau Yadika, terus ada namanya Yadika ya, itu apa bisa dibeli dari sekolahan untuk OSIS-nya aja, kita pasang apa polos dari luar boleh gitu. siap. Baik, kita Iya, keep itu aja. ya. Terima Terima kasih. kasih. Waalaikumsalam. Serta siswa Ryan. Di sini saya atau Boleh Bu Tisa dulu. mungkin Bu nanti Tisa dulu apa gantian? ditambahkan. Iya. Saya coba bantu jawab untuk pertanyaan yang dari Ryan dulu ya. Mohon izin Pak Ade. Ryan, untuk pramuka, baik, tadi pun sudah disampaikan oleh Ibu, siswa-siswi yang memang belum semuanya dapat seragam, misalkan putih abu-abu belum dapat seragam dari Yadika, itu bisa menggunakan seragam SMP. Tapi sebenarnya kan harusnya dianjurkan kita itu udah punya cadangan. Karena dari sekolah ini kita hanya diberikan 1 pasang, masing-masing 1 pasang. Tetapi kecuali pramuka. Halo Ryan, bisa open kameranya? Iya. Jadi yang pramuka itu tidak disediakan oleh sekolah. Nah, itu sudah harusnya sudah dibeli oleh siswa bersama dengan orang tua itu di luar. Jadi sebenarnya nggak ada masalah untuk yang pramuka. Kalau pramuka itu harusnya sudah pakai seragam pramuka SMA, ya. Kecuali yang putih abu-abunya belum ada dari sekolah dan belum bisa disiapkan oleh orang tua dengan membeli di luar, ya kita menggunakan seragam putih abu-abu terlebih dahulu jika kedapatan jadwal PTMT di sekolah, seperti itu. Ya, oke Ryan, dengan kelengkapan yang lainnya kayak dasi, gesper, sepatu hitam, kaos kaki pun adalah putih kalau yang putih abu-abu, kecuali pramuka yang kaos kakinya hitam. Gimana? Cukup ya? Baik, jelas Bu. Iya, oke, terima kasih Ryan. Dan untuk Pak Adek gimana? Belum dibuka mic-nya. Baik, untuk Pak Ade dan untuk Bapak Ibu orang tua mungkin di rumah yang agak bimbang, pada dasarnya intinya kalau dari pemerintah memang melarang adanya Gojek atau kendaraan umum. Tidak dituliskan memang Gojek tidak, tapi di situ memang siswa dilarang untuk akses kendaraan umum. Nah, pada dasarnya kegiatan PTMT ini kami kembalikan lagi kepada pihak orang tua di rumah. Jika memang kiranya untuk akses mobilitas, orang tua misalkan agak keberatan nih, kalau kiranya anak-anaknya itu bersinggungan dengan kendaraan umum. Tidak ada kendaraan, boleh tidak ikut PTMT, PJJ dari rumah, silahkan. Tetapi kami juga bukan membebaskan ya, intinya kami juga mengikuti pemerintah untuk tidak ada kendaraan umum. Tetapi ada beberapa orang tua dan siswa, Bu, adalah kebijaksanaan sedikit untuk kami, pihak orang tua yang anaknya kepingin untuk tetap tatap muka, tetapi memang tidak ada mobilitas, faktor mobilitas untuk kendaraan dan sebagainya, itu pun kami bantu silahkan, bukan dipersilahkan, maksudnya itu yang penting tidak ada area kendaraan umum yang memasuki lingkungan sekolah di sini gitu. Tetapi tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Saya rasa
banyak kok Gojek dan Grab juga yang sudah vaksin dengan protokol kesehatan ketat dan lain sebagainya, tetap mempedulikan kesehatan dan alhamdulillah sampai sejauh ini pun tidak ada kendala seperti itu. Tapi kalau memang keberatan ya tidak apa-apa untuk melakukan PJJ dari rumah. Intinya gitu, sekolah sebenarnya ya memang sejalan dengan pemerintah, tetapi kami pun tidak bisa terlalu kaku untuk beberapa orang tua yang memang ada kebijaksanaan lain seperti itu. Begitu Pak Ade. Tapi kalau untuk misalkan ada sidak dan lain sebagainya, karena itu bukan di lingkungan sekolah, sebenarnya bukan wewenang kami seperti itu. Dan seragam pun memang ada. Tapi misalkan kondisi seperti ini sudah kami bicarakan juga dengan pengawas kami. Kalau untuk kondisi di luar sekolah memang bukan sepenuhnya tanggung jawab sekolah lagi. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya Bu. Sama-sama. Mungkin bisa ditambahkan sama Bu Tisa atau Bu Nur. Karena memang kalau udah terkait ini agak repot ya, apalagi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang belum bisa diikuti sepenuhnya seperti itu. Dan untuk klien tadi sudah pas dijawab sama Bu Tisa seperti itu. Dan untuk Ibu Hermi ya, Ibu Hermi, untuk seragam tadi seperti yang disampaikan Bu Tisa, seragam pramuka sudah bisa beli di luar dari sekarang, silahkan untuk dipersiapkan. Nah, untuk jenis rok dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak ada ketentuan yang terlalu berlaku. Yang penting pakaian tersebut tidak ketat, intinya itu. Intinya tidak ketat, tidak terlalu membentuk badan. Nah, itu sah-sah aja, baik itu rok abu-abu, rok pramuka, rok putih bagi yang perempuan, kalau untuk baju khas Yadika seperti baju kotak-kotak ataupun rok kotak-kotak untuk perempuan itu wajib memang beli di sekolah. Nah, nanti untuk tulisan SMA Yadika 12 itu biasanya ada bed, ada lagi ada namanya. Nanti bisa dipesan di tata usaha. Cuma kondisional juga, kami juga tidak bisa kalau memang ada kondisi yang sampai saat ini ternyata pesanannya belum datang atau bagaimana, ya kami pun pihak Dewan Guru akan memaklumi. Yang penting ada konfirmasi sebelumnya baik ke wali kelas ataupun salah satu guru yang memang Bapak Ibu orang tua kenal di sekolah. Yang penting ada komunikasi, misalkan Bu baju seragamnya memang belum datang gitu. Ada komunikasi seperti itu, nanti kami Dewan Guru juga menyampaikan kepada guru yang lain. Tentunya seperti itu. Dan baju boleh ya anakku. Kalau yang dari Yadika kan plisketnya 1 ya di depan, span gitu kan. Tapi memang agak besar ukurannya. Kalau mau pakai rok yang rempel-rempel juga nggak apa-apa. Itu boleh. Yang penting nggak ketat kan, nggak masalah. Kan penting nggak ketat. Baju tidak ditekuk, tidak membentuk badan, intinya seperti itu. Apalagi untuk yang muslim yang memakai kerudung harus pakai dalaman kerudung ciput, ya itu istilahnya. Itu biasanya kami berlakukan. Tapi untuk kelas 10 biasanya Bu Nur sama Bu Tisa ini ada masa-masa transisi sebutannya gitu kalau untuk tata tertib. Jadi tidak langsung tidak langsung benar ataupun betul. Jadi nanti diajarin dulu. Ini loh contohnya kayak gini, contohnya kayak gini. Jadi nanti ada waktunya, termnya. Jadi tidak langsung kami berikan sanksi. Ada yang ada teguran pertama, teguran kedua, seperti itu. Jadi nggak langsung kami berikan sanksi kok. Ada penyesuaiannya terlebih dahulu, seperti itu. Bagaimana Ibu Hermi, orang tua dari Ibu Tiara? Udah makasih ya Pak. Iya Bu. Iya kemarin mau dibeliin, nggak sama gitu, ya udah kan sekarang udah ada nanti tanya aja dulu ke wali kelasnya, nanti biasanya wali kelas koordinasi kok sama tim kami. Iya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu Hermi. Terima kasih Pak Ade, Ryan, dan Bu Hermi yang sudah mewakili siswa serta orang tua. Untuk sesi keduanya enggak ada.
Kita sudah kebetulan Oh sudah iya, sudah habis. Ini sebenarnya untuk kelas 10 waktunya sampai jam 9 saja, karena nanti kelas 11 akan ada sesi berikutnya, nanti kelas 12 juga ada. Jadi mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, anak-anakku yang masih ada unek-unek, ada pertanyaan, monggo nanti bisa disampaikan kepada wali kelas. Nanti wali kelas yang akan koordinasi kepada tim, karena wali kelas juga tim Satgas. Hari ini kebetulan ada monitoring dari Puskesmas Limo. Tadi lagi kunjungan ke SMP, nanti habis ini baru ke SMA dan SMK gitu. Jadi memang bertahap ya anak-anak, sabar. Semoga semuanya yang kita siapkan itu berjalan lancar. Enggak, ya intinya kita tidak pinginlah ada sesuatu hal yang akhirnya menghambat kegiatan CTMT ini. Semua sudah dipikirkan sebaik mungkin, semua sudah disiapkan sebaik mungkin. Kita sekarang hanya tinggal berdoa saja, semoga apa yang kita siapkan ini berjalan dari awal sampai akhir. Seperti itu. Jadi Bapak, Ibu, orang tua, dan Bapak Ibu wali kelas, terima kasih yang sudah bergabung, anak-anakku yang sudah bergabung pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya, bukannya tidak memfasilitasi untuk tanya jawab, nanti bisa disampaikan ke wali kelas, karena ada sesi kedua berikutnya untuk kelas 11. Baik, anak-anakku, Bapak Ibu, kami akhiri meet ini pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu dan anak-anak selalu diberikan kesehatan dan keberkahan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih dari kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di PTMT nanti. Sehat-sehat untuk anak-anak. kita semua. Wah. Close dulu Bu rekamannya, nanti bikin rekaman yang baru lagi Bu buat yang kelas berikutnya Bu.